Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Pada malam hari ini 5 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, insyaallah kita akan kajian pekanan. Kita baca sebuah risalah dengan materi dan pembahasan yang penting terkhusus di masa ini bagi seorang sunni salafi. Sebuah risalah karya Syekh Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah, salah seorang kibar ulama di masa ini. Beliau juga salah satu anggota Hay'ah Kibar al-Ulama dan juga anggota Dewan Fatwa Al-Lajnah Daimah. Beliau lahir tahun 1946, wafat tahun 2008. Termasuk dari murid senior dan yang paling menonjol dari murid-murid Syekh Ibnu Baz dan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim, berkata penulisnya setelah beliau mengucapkan basmalah, hamdalah dan bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa innahu fi halin min infitahi ma kana yakhshahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi fi qawlihi alaihi salatu wassalam abshiru wa ammilu ma yasurrukum fa wallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Beliau berkata, kita ini dalam keadaan infitah, keterbukaan, kemajuan dalam tanda kutip dalam berbagai sektor keduniawian. Infitah, dibukakan perbendaharaan dunia dan teknologi, sesuatu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Sebagaimana sabda beliau, abshiru wa ammilu, berilah kabar gembira bagi kalian dan ammilu, harapkanlah apa-apa yang yasurrukum, yang membuat kalian senang. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi yang aku khawatirkan adalah dilapangkannya perbendaharaan dunia atas kalian sebagaimana dilapangkan hal tersebut kepada orang-orang yang sebelum kalian, sehingga kalian pun berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan itu membinasakan kalian sebagaimana hal tersebut telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Wa infitahul alam ba'dihi ala ba'd hatta kathura fi diyaril islam al-akhlaq wa dahamat al-a'ajimul araba wa kathura fihim sawadu ahli al-firaq yahmiluna ma'ahum jarathimal maradil aqadi was-suluki. Jadi kemajuan peradaban ini di dunia sebagian dengan sebagian yang lain, sampai kemudian banyak terjadi percampuran yang merasuk dan mempengaruhi negeri-negeri Islam, terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran di luar Islam, dan orang-orang non-Arab, orang-orang asing non-Arab kemudian masuk membawa pengaruh besar bagi dunia Arab, sehingga banyak barisan-barisan ahlul firaq, orang-orang yang mengusung pemikiran-pemikiran yang beraneka macam ragam. Mereka membawa virus penyakit akidah dan suluk, adab, etika, tata krama. Intinya terjadi pergeseran akidah. Wa fi wasat man tada'il umamu kama qala sallallahu alaihi wasallam yushiku an tada'a alaikum al-umamu min kulli ufuqin. Hadis di mana kelanjutannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kama tada'al akalatu ila qis'atiha, hampir-hampir saja umat-umat itu menghujam seluruhnya kepada kalian dari berbagai macam arah. Jadi semua umat yang ada bersatu padu menyerang, menghujam kalian, sebagaimana jamaah yang makan dalam satu nampan menghujam kepada makanan yang ada. Qila, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, famin qillatin yauma idzin, apakah karena jumlah kita yang sedikit ketika itu wahai Rasulullah? Qala la bal antum yauma idzin katsir walakinnakum ka ghuthaisil. Tidak, bahkan kalian dikala itu jumlah kalian banyak mendominasi, cuman kalian ini seperti buih, tidak berbobot dan rapuh. Tsumma qala la yaqdhifanna Allah fi qulubikum alwahn, benar-benar Allah akan menanamkan atau melemparkan kepada hati-hati kalian al-wahn. Faqala qa'il wa mal wahn, salah seorang bertanya, apa itu wahn ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, kalian cinta dunia dan benci kepada kematian, kepada kemiskinan, kepada hal-hal yang mengiring kalian kepada kekurangan, sehingga dengan itu kalian menghalalkan berbagai cara demi kenikmatan hidup itu tadi. Bahkan kalian jual agama kalian dan akidah kalian demi hal yang demikian. Itu maksudnya. Wa amamu hadha, di depan semua ini fenomena yang ada ini semua, ghiyabu ru'usi ahli ilmi hinan, sebabnya karena hilangnya tokoh-tokoh pengemban ilmu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an,
Sesungguhnya Allah itu tidaklah mencabut ilmu sekali cabut, yantazi'uhu minan nas, tiba-tiba hilang begitu. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Allah itu mencabut ilmu dengan mencabut para pengembannya. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Sampai ketika tidak tersisa orang-orang yang berilmu dengan makna yang sebenar-benarnya, bukan sekedar menguasai maklumat dan wawasan saja, maka manusia pun mengangkat tokoh-tokoh dan figur-figur yang jahil. Mereka jahil dalam masalah agama dan masalah akidah yang benar, walaupun mereka punya value, punya nilai yang tinggi, gelar yang tinggi, punya nilai-nilai yang mungkin mereka bisa jual. Makanya manusia menjadikan mereka sebagai figur dan tokoh, karena mereka punya nilai yang bisa mereka jual, tapi hakikatnya mereka jahil. Fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadhallu wa adallu. Jadi mereka dirujuk, ditanya, mereka pun berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat lagi menyesatkan. Jadi bukan maknanya ittakhadhu manusia itu mengambil ru'usan juhala, maknanya berarti benar-benar orang yang jahil, bodoh, idiot kemudian dijadikan tokoh-tokoh, figur-figur. Tapi lebih karena memang sosok-sosok itu dia dikatakan jahil karena jahil terhadap hakikat agama. Cuman mereka punya value yang bisa menjerat umat itu, membuat orang terkesima. Itu pertama, sebabnya kemunduran Islam, wa qu'uduhum an tafsiril ummah fil i'tiqadi ahyanan, atau karena mereka lebih memilih untuk duduk nyaman dan hidup tenang dari mencerdaskan umat terhadap akidahnya yang benar. Masing-masing cari aman, masing-masing cari mengamankan kursinya sendiri-sendiri, mengamankan lahan dakwahnya sendiri-sendiri, aman dengan hal yang demikian. Dikira dakwah hanya seperti itu. Wa fi halati ghaflatin sarat ila manahij ta'lim, kemudian kelalaian-kelalaian yang ada ini menyerap kepada manhaj-manhaj pengajaran, bi dha'fi ta'hilil aqdi, lemah pengajaran dan penanaman pengembelengan akidah ini. Prinsip-prinsip agama ini melemah. Begitu pula lemah pula tathbiti musallamatil i'tiqadi fi afidati asyabab, lemah untuk mengokohkan, memancangkan prinsip-prinsip akidah di hati-hati para pemuda. Wa qiyami awamil saddi wasududi an gharsi aqidati salaf. Begitu pula banyaknya beraneka macam ragam pemikiran yang mencegah, menghalang-halangi manusia dan umat ini dari akidah salaf. Kalau didapati pengajaran terhadap akidah salaf hanya sekedar iddia aja, pengakuan aja, labelisasi saja. Hakikatnya mereka berpegang dengan akidahnya al-khalaf. Kemudian penulis di sini menceritakan atau menjelaskan tentang sebab kegoncangan di kalangan kaum muslimin ini dalam dunia Islam. Ada dua puncaknya. Al-ula kasru hajiz al-wala wal bara, runtuhnya batasan al-wala wal bara bainal muslim wal kafir, antara muslim dan kafir, wa baina sunni wal bid'i, antara seorang sunni dan bid'i, wa huwa ma yusamma fi tarkibil muwallad bismil hajiz an-nafsi. Istilah lainnya adalah hajiz nafsi, ketidakpercayaan diri, lemah mental. Fayaksir tahta syi'arat il-mudhillalah, digaungkan yang demikian itu penggembosan di bawah seruan-seruan yang nampaknya manis padahal pahit, padahal racun. Contohnya at-tasamuh saling lapang dada, at-ta'liful qulub, penyatuan hati. Nabdus syudud wa tatarruf, kita singkirkan sikap-sikap keras dan kaku. Wa ta'assub, ta'assub kepada agama, ta'assub kepada prinsip-prinsip agama. Begitu mereka mengatakannya. Atau al-insaniyah, mereka menjunjung semboyan kemanusiaan. Wa nahwiha minal alfat dzatil bariq. Begitulah di antara seruan-seruan dan propaganda yang ada yang menyilaukan. Tampaknya ya bagus ya. Padahal hakikatnya dia melenakan, menyilaukan. Walati haqiqatuha muamarat takhribiyah. Padahal hakikatnya ini propaganda takhribiyah. Kharab apa artinya? Kharab, rusak. Takhrib berarti perusakan. Padahal ini hakikatnya propaganda yang ingin meluluh lantakkan pondasi-pondasi Islam dan akidah itu. Tajtami' li ghayatil qada' 'alal muslim al-mutamayyiz wa 'alal Islam. Intinya semuanya bersatu padu kepada satu tujuan puncak, yaitu menyudahi kedikdayaan Islam dan kaum muslimin yang berpegang teguh dengan ajaran agamanya. Atsaniyah, yang kedua, fusyul ummiyah ad-diniyah, tersebar meratanya kegagapan dalam masalah agama, sehingga terkoyak-koyaklah umat, masing-masing dibingkai dalam fanatisme kelompokan. Kemudian Syekh menjelaskan berpanjang lebar di sini dalam muqaddimahnya. Dalam halaman ke-7 Syekh mengatakan, wa ma fi hadhihi risalah wa fi khususiz zajr bil hajar lil mubtadi' diyanatan.
Jadi maksud dari penulisan risalah ini secara khusus yaitu memberikan hardikan dan hajar boykot terhadap para pelaku kebid'ahan yang dilakukan demi dan dalam rangka penjagaan terhadap agama. Li ahamiyatihi, karena pentingnya masalah ini, fi at-tamayyuz war-rada', dalam rangka untuk kita menampakkan tamayuz, sikap berbeda dengan mereka, agar identitas kemurnian Islam itu masih original, otentik. War-rada' wa umum al-mutalabah bih. Na'am, wa li'anna asbaha fil ghalib min as-sunanil mahjurah. Jadi hajrul mubtadi' menampakkan sikap pembeda dan konsisten dalam menjaga keorisinilan Islam dan pokok-pokok Islam. Ini termasuk dari padanya adalah upaya hajrul mubtadi' itu tadi, melakukan batasan terhadap ahli bidah. Dan ini termasuk sunnah yang telah ditinggalkan mahjurah tahtal awamil al-madhkurah fi sadri hadihi al-muqaddimah. Semua itu di bawah seruan yang telah tersebutkan di awal, yaitu tasamuh, saling berlapang dada, na'am, menggaungkan penyatuan hati atau kemanusiaan dan yang semakna dengan itu. Lihada ra'aitu ifradahu bihadhihi risalah ihya'an li hadhihi sunnah wa nashran laha bi dawabitiha syar'iyyah allati tahfadhu lil mubtadi' karamatahu musliman wa takshifu bid'atahu bi wasfihi mubtadi'an. Jadi Syekh di sini meletakkan sebuah risalah ini maksudnya adalah menghidupkan sunnah ini agar kita menegakkan sikap yang benar terhadap ahli bidah, yaitu dengan kriteria syar'i. Ketika ahli bidah itu masih teranggap muslim, terjaga keislamannya, dan juga di satu sisi dia tersingkapkan kebid'ahannya dan disifati dengan kebid'ahan sebagai seorang mubtadi', malam takun mukaffirah, selama kebid'ahannya itu bukan bid'ah kufriyah. Seperti apa bid'ah kufriyah? Kabid'ah al-qadar. Naam. Kemudian tujuan risalah ini juga tahfadz ala ahli sunnah wal jamaah, menjaga ahli sunnah wal jamaah, wa kaffa bid'atihi, dan juga menahan dari kebid'ahan ahli bidah, wa mudakhalatiha fi sufufihim. Jadi butuhnya sikap tamayus ini, mana yang sunni, mana yang bid'i, menjaga sikap-sikap ini agar jangan sampai tercampur adukkan antara sunni dan bid'i dan ajaran sunnah dan bid'ah, sehingga membingungkan. Wa hadza wajibun bittifaqil muslimin. Yang demikian ini wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid menukil kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wajibnya memberikan nasihat demi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Salah satu bentuk nasihat ya hajrul mubtadi'. Syekhul Islam mengatakan wa mithlu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalatil mukhalifah lil kitabi wa sunnah. Semisal para ahli bidah, tokoh-tokoh kebid'ahan dan yang memiliki pandangan-pandangan yang menyelisih dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau al-ibadat al-mukhalifah lil kitabi wa sunnah, mengadakan kebid'ahan dalam hal amaliyah ibadah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, fa inna bayana halihim wa tahdhiral ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Menjelaskan keadaan mereka, membongkar kedok mereka dan mentahdir umat dari mereka ini wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin bil ijma'. Hatta qila li Ahmad bin Hanbal, bahkan dikatakan kepada Ahmad bin Hanbal, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilaika aw yatakallam fi ahli bidah. Imam Ahmad karena seringnya beliau mengkritisi ahli bidah, membongkar, menyingkap ahli bidah, beliau ditanya, apakah seseorang yang berpuasa, salat dan beriktikaf lebih engkau cintai, lebih engkau sukai dibandingkan orang yang berbicara kepada ahli bidah? Berbicara maksudnya mengkritisi ahli bidah. Faqala idza qama wa shalla wa i'takafa fa inna ma huwa li nafsihi. Kalau orang itu salat, puasa, i'tikaf, itu untuk dirinya sendiri. Wa idza takallama fi ahli bidah fa inna ma huwa lil muslimin wa hadha afdal, mutaaddi berarti. Tapi kalau dia memperingatkan dari kebid'ahan, membongkar kebid'ahan, maka itu manfaatnya bagi kaum muslimin, bagi dirinya dan bagi kaum muslimin. Yang demikian jelas lebih afdal. Fa bayyana anna hadha naf'un 'am lil muslimin fi dinihim min jinsil jihad fi sabilillah wa dinihi wa minhajihi wa syar'ihi. Maka Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya yang demikian itu, membongkar kedok ahli bidah, mentahdir umat darinya, ini kemanfaatannya umum bagi kaum muslimin, menjaga akidah mereka, agama mereka, termasuk dari bentuk jihad fisabilillah, wa daf'i baghin, mencegah kejahatan haula, mencegah kejahatan ahli bidah, mempropagandakan pemikiran mereka, wa adwanihim ala dzalika wajib, mengobarkan permusuhan terhadap mereka atas yang demikian itu, atas kebid'ahan mereka, ini wajib, alal kifayah bittifaqil muslimin. Nah, wajib kifayah. Kalau ada yang melakukan jazahullah khair, harusnya didukung jazahullah khair. Dia telah mewakili, menggugurkan kewajiban yang lainnya. Didukung satu dengan yang lainnya, saling mendukung, saling mengisi. Bukan malah menggembosi. Walau laman yuqimuhullahu lidaf'i dharari haula la fasadad din. Kalau enggak ada yang memperingatkan dari kebid'ahan, ya rusak agama ini, na'am. Siapa yang melakukan penjagaan? Wa kana fasaduhu a'dha min fasadi istila'il adu min ahli al-harb. Kerusakan mereka itu, penjajahan mereka terhadap akidah kaum muslimin jauh lebih besar dibandingkan kerusakan penjajahan musuh yang menjajah wilayah kaum muslimin.
Fa inna haula'i idza istawlaw lam yufsidul qulub wa ma fiha minad din illa taba'an. Karena penjajahan secara fisik itu, kalau seandainya mereka menjajah dan menguasai, mereka tidaklah merusak hati, merusak akidah. Naam, dan apa yang ada pada agama ini kecuali taba'an, maksudnya mengikuti. Setelah merusak badan, merusak akidah. Wa amma ulaika fahum yufsidunal quluba ibtidaan. Adapun penjajahan terhadap akidah, ini menjajah secara asalnya dan awal mulanya langsung menyerang keimanan seseorang. Nah, hadza wa ma sayamurru nadharuka alaihi fi hadhihi risalah. Fa innahu yantadhimu fi jumlatihi ahkam al-hajr asy-syar'i lil kafir wal mubtadi' ad-dhal bi bid'atihi wal ma'asi al-mujahir bi ma'siyatihi. Jadi, risalah ini dan yang akan kita lalui dia berkaitan dengan bahasan terkait hukum-hukum hajar syar'i kepada orang kafir atau mubtadi' yang sesat dengan kebid'ahannya, dan hajar kepada pelaku maksiat yang terang-terangan menampakkan kemaksiatannya. Lakin sara nasjul kalam wa jalbur riwayat wa nuqul fi hajril mubtadi'. Cuman ya dominannya dalam bahasan di kitab ini akan banyak membahas tentang hajrul mubtadi'. Kenapa? Li'anna dararahu a'dham wa khatarahu asyad. Karena kemudaratan mereka jauh lebih besar. Naam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa tajidu ru'usa al-muqayyadat fi hadhihi risalah. Jadi poin-poin yang ada dalam risalah ini maqasidul Islam fil hajar. Yang pertama, apa sih maksud Islam mensyariatkan hajar terhadap ahli bidah, hajar terhadap orang-orang kafir dan yang selain daripada itu. Anwa'uhu, macam-macam hajar. Syurutuhu, syarat-syaratnya. Sifatuhu, sifat-sifatnya. Manzilatu hajrul mubtadi' minal i'tiqad, kedudukan konsep amalan hajrul mubtadi' dalam akidah. Apa sih korelasinya? Ada hubungannya enggak sih dengan akidah amaliyah hajrul mubtadi' ini? Keterkaitannya erat. Makanya salafus saleh memasukkan bab hajrul mubtadi' dalam usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Di mana seseorang ditabdi', dikeluarkan dari ahli sunnah wal jamaah hanya dengan karena pembelaannya terhadap ahli bidah. Jadi hajrul mubtadi' ini kan termasuk dari ibadah. Kalau ibadah berarti kan butuh SOP yang jelas, aturannya, na'am, dan fikih syariatnya. Makanya perlunya kita untuk melek dalam bahasan ini sehingga tidak terjatuh dalam sikap yang salah kaprah dalam hajrul mubtadi' dan juga sikap bermudah-mudahan. Yang keenam, al-adillatu alaihi minal kitabi wa sunnah wal ijma'. Dalil-dalil akan disyariatkannya hajrul mubtadi' ini dari Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Yang ketujuh, i'malu as-sahabah faman ba'dahum lahu fi muwajahatil mubtadi'. Praktek bagaimana amalan para sahabat dan salaf dalam menerapkan konsep hajrul mubtadi' ini. Mereka sebagai panutan kita. Kemudian dawabitul hajri fi syar'. Deskripsi ketentuan hajar dalam syariat. Yang kesembilan, uqubah man walal mubtadi'ah, hukum bagi orang yang membangun loyalitas kepada mubtadi'ah, membela, membangun loyalitas, bergaul dengannya. Yang kesepuluh, at-tahdhiru min isya'atil bid'ah, tahdir dari mempropagandakan kebid'ahan. Allahumma rzuqna hadiyan qasidan wa jannibna munkaratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Ini muqaddimah dari penulisnya Syekh Bakar Abu Zaid. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.